Sejarah ide tentang maqasid syariah atau tujuan-tujuan atau maksud yang mendasari perintah Al-Quran dan Sunnah dapat dilacak hingga masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah peristiwa, salah satu contoh paling populer adalah hadis yang mutawatir tentang sholat asar di Bani Quraidah, di mana Rasulullah SAW mengutus sekelompok sahabat ke Bani Quraidah dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat asar di sana. Namun yang terjadi, batas waktu sholat asar hampir habis dan para sahabat tiba di Bani Quraidah. Lalu para sahabat terbagi menjadi dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama bersikukuh sholat asar di Bani Quraidah dengan konsekuensi apapun yang terjadi. Sedangkan pendapat yang kedua bersikukuh sholat asar di perjalanan atau sebelum waktu sholat asar habis. Rasionalisasi dibalik pendapat yang pertama adalah perintah Rasulullah itu secara tekstual meminta setiap orang untuk melaksanakan sholat asar di Bani Quraidah. Sedangkan rasionalisasi pendapat kedua adalah maksud atau tujuan perintah Rasulullah adalah meminta para sahabat bergegas menuju Bani Quraidah dan bukan bermaksud menunda sholat asar hingga habis waktu sholat. Menurut perawi, ketika para sahabat melaporkan cerita tersebut kepada Rasulullah meneguhkan kebenaran kedua opini para sahabat. Takrir atau ketetapan Rasulullah sebagaimana para faqih dan ulama menunjukkan kebolehan dan kebenaran kedua sudut pandang di atas. Tentang asal muasal maqasid syariah, sebenarnya Imam Ash-Shatibi melanjutkan apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Namun apa yang dilakukan oleh Imam Ash-Shatibi bisa menarik perhatian banyak pihak karena ia berhasil mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercecer dan dibahas sepotong-sepotong oleh orang-orang sebelumnya menjadi sebuah pembahasan tersendiri dalam kitabnya Al-Muwafaqat, di mana ia mengkhususkan pembahasan mengenai maqasid ini dalam juz 2 dari 4 juz isi kitabnya. Ia juga mengembangkan dan perluas apa yang telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya mengenai maqasid, juga menyusun secara urut dan sistematis seperti sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Hal inilah yang menjadi kontribusi signifikan Imam Ash-Shatibi dalam ilmu maqasidus syariah, sehingga amal yang dilakukannya menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya maqasid ini, serta memberi inspirasi banyak orang untuk membahas maqasidus syariah ini lebih jauh. Hingga Ibnu Ashur pada akhirnya mempromosikan maqasid syariah ini sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Di barat sendiri teori tentang hierarki kebutuhan manusia, ini disampaikan oleh Abraham Maslow, teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Psikologi humanis percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk merealisasikan potensi-potensi dalam dirinya, untuk mencapai tingkatan aktualisasi diri, untuk membuktikan bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap situasi yang terjadi di sekelilingnya, tapi untuk mencapai sesuatu yang lebih. Manusia baru dapat mengalami puncak pengalamannya saat manusia tersebut selaras dengan dirinya maupun sekitarnya. Pada tingkat yang paling bawah terdapat kebutuhan yang bersifat fisiologis, seperti kebutuhan akan udara, makanan, minuman, dan sebagainya. Kebutuhan ini dinamakan juga kebutuhan dasar atau basic need, yang jika tidak dipenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim misalnya, bisa menyebabkan manusia yang bersangkutan kehilangan kendali atas perilakunya sendiri karena seluruh kapasitas manusia dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Jenis kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas perlindungan, struktur keteraturan, situasi yang bisa diperkirakan, bebas dari rasa takut, cemas, dan sebagainya. Karena adanya kebutuhan inilah, maka manusia membuat peraturan, membuat undang-undang, mengembangkan kepercayaan, membuat sistem asuransi pensiun, dan sebagainya. Setelah kebutuhan dasar dan rasa aman relatif dipenuhi, maka timbul kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai.
Setiap orang ingin mempunyai hubungan yang hangat dan akrab, bahkan mesra dengan orang lain. Ia ingin mencintai dan dicintai. Setiap orang ingin setia kawan dan butuh kesetia kawanan. Setiap orang pun ingin mempunyai kelompoknya sendiri, ingin punya akar dalam masyarakat. Setiap orang butuh menjadi bagian dalam sebuah keluarga, sebuah kampung, sebuah marga, dan sebuah masyarakat. Setiap orang yang tidak mempunyai keluarga akan merasa sebatang kara, sedangkan orang yang tidak sekolah dan tidak bekerja merasa dirinya pengangguran yang tidak berharga. Kondisi seperti ini akan menurunkan harga diri orang yang bersangkutan. Di sisi lain, jika kebutuhan tingkat 3 relatif sudah terpenuhi, maka timbullah kebutuhan akan harga diri atau esteem need. Ada 2 macam kebutuhan akan harga diri. Yang pertama adalah kebutuhan-kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, percaya diri, dan kemandirian. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan akan penghargaan dari orang lain. Orang-orang yang terpenuhi kebutuhannya akan harga diri akan tampil sebagai orang yang percaya diri, tidak tergantung pada orang lain, dan selalu siap untuk berkembang terus untuk selanjutnya meraih kebutuhan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang terdapat 17 meta kebutuhan yang tidak tersusun secara hierarki, melainkan saling mengisi. Jika sebagai meta kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan terjadi meta patologi seperti apatisme, kebosanan, putus asa, tidak punya rasa humor lagi, keterasingan, mementingkan diri sendiri, kehilangan selera, dan sebagainya. Dalam pandangan Maslow, manusia yang mengaktualisasikan dirinya dapat memiliki banyak puncak dari pengalaman dibanding manusia yang kurang mengaktualisasi diri.